Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, apabila lautan diluapkan, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Jangan sekali-kali begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka memasukinya pada hari pembalasan. Mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu?
Kemudian, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Itulah hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Infitar ini menjelaskan tentang bagaimana situasi ketika terjadinya hari kiamat. Langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan diluapkan, kuburan-kuburan dibongkar. Dan pada hari itu maka setiap jiwa akan mengetahui yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Dalam Quran surat Al-Infitar ini, Allah mengingatkan manusia bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dia diciptakan dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi susunan tubuh yang seimbang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan itu semua disusun dan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi seperti ini saat ini. Nah, dalam Quran surat Al-Infitar ini juga Allah mengingatkan manusia bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatannya. Jadi kita diajak oleh Allah untuk menyadari bahwa kita ini hidup di dunia ini, gerak-gerik kita ini diawasi oleh malaikat yang disuruh oleh Allah untuk mengawas diri kita, akan mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Nah, kemudian pada surat Al-Infitar ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang berbakti benar-benar akan diberikan kenikmatan, yaitu berupa surganya Allah di akhirat dan kebahagiaan hidup ketika di dunia. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang durhaka, yang ingkar kepada Allah, benar-benar berada dalam neraka jahim. Inilah yang nanti akan terjadi di hari pembalasan. Dan penghuni neraka jahim ini tidak mungkin, kata Allah, bisa keluar dari neraka jahim. Nah, pada hari pembalasan kelak, Allah menjelaskan di sini keadaan manusia, bahwa di akhir ayat ini dikatakan hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun, segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Nah, jadi pada hari pembalasan kelak kita tidak bisa menolong keluarga kita, orang terdekat kita, begitupun mereka tidak bisa menolong kita. Pada hari pembalasan kelak hanya kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Allah lah yang berkuasa di hari pembalasan tersebut. Maliki Yaumiddin, Raja yang berkuasa pada hari pembalasan. Sahabat sekalian, hikmah dari ayat dari Quran surat Al-Infitar ini mengingatkan kepada kita pertama akan jati diri kita, siapa diri kita,
kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita diadakan oleh Allah, kita dibentuk oleh Allah sehingga menjadi sosok manusia. Kemudian di sini diingatkan oleh Allah akan adanya malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini harus berhati-hati, harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan pula di sini keadaan atau akhir hidup dari dua golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang berbakti kepada Allah, maka akhir kehidupannya nanti akan masuk, ya. Maksudnya akhir kehidupan dunianya nanti akan masuk dalam kehidupan yang berkebahagiaan, yaitu surganya Allah. Sedangkan orang yang berpaling dari Allah, yang durhaka kepada Allah, maka nanti akhir dari kehidupan dunianya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Nah, pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Kita hanya diri kita saja yang akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada jalan lain lagi, pilihan lain lagi bagi kita dalam hidup di dunia ini. Mungkin masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, maka pergunakanlah umur kita ini untuk berbakti kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, untuk mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, untuk berpedoman kepada Al-Quran. Mungkin demikianlah ulasan dari Quran surat Al-Infitar ini. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita, menuntun kita dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.